Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada kesempatan ini masih di tema yang keempat, globalisasi. Subtema yang pertama, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran yang kelima. Seperti biasa, Ibu sampaikan, persiapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus tetap dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Ayo berlatih. Secara berpasangan, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang keberadaan batik Indonesia di dunia dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, seperti apa motif batik yang telah dikenal dunia? Daerah mana saja yang memproduksi batik? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa tujuan awal pembuatan batik? Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Ragam motif batik dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Upaya yang dilakukan adalah dengan seringnya mengadakan pameran seni tradisional, khususnya batik di dalam dan luar negeri. Tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia.
Saya sebagai anak Indonesia merasa bangga. Selain itu, saya bertekad untuk selalu melestarikan batik. Tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Pertama, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. 2. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. 3. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mendunia yakni terkenal atau meluas ke seluruh dunia. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Manfaatnya, Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Jika masyarakat dunia melihat batik, mereka akan langsung tahu jika itu adalah budaya Indonesia. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulis pada tabel berikut. Kerjasama dalam kebudayaan mengadakan festival seni. Manfaatnya untuk memamerkan seni asli Indonesia, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa. Manfaat lainnya dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Kerjasama dalam kebudayaan yang lain adalah memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Manfaatnya, memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Kerjasama dalam kebudayaan yang lain menyelenggarakan festival dan pekan film. Manfaatnya bagi Indonesia, memperluas target penonton film dari Indonesia, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film, dan dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Di era globalisasi ini, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Ayo berkreasi. Buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buatlah semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Jangan lupa perhatikan kriteria poster yang baik yang sudah kamu pelajari sebelumnya.
Diskusikan terlebih dahulu langkah-langkah membuat poster. Era globalisasi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk terus mengembangkan dirinya. Era ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ayo menulis. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah bereksplorasi tentang kubus. Sekarang tulislah kubus dalam diagram Freyer berikut. Tulislah contoh, bukan contoh, ciri-ciri dan kesimpulanmu tentang kubus. Detailkan. Contoh kubus: Rubik, dadu, kado, akuarium persegi, toples persegi. Bukan contoh kubus: ban, bola, kaleng, kelereng. Juga papan tulis, radio. Ya, itu bukan contoh. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri kubus memiliki 12 rusuk sama panjang, 6 bidang berbentuk persegi, dan 8 titik sudut. Kesimpulannya, masing-masing bagian kubus memiliki ukuran yang sama. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Kalian berulang-ulang, berlatih di rumah, membaca di rumah. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.